kalau kita ngomong soal Nabi Sulaiman itu kan kita tahu ya bahwa Nabi Sulaiman itu tidak sekedar menginginkan harta gitu, Betul. tapi ia memohon kerajaan dan kemampuan untuk mengelolanya gitu. Jadi dari ceritanya Nabi Sulaiman itu kita diajari kayak meminta kapasitas itu yang besar gitu, bukan Betul. sekedar diberikan uang yang besar ya Teh ya. Betul. Jadi beliau selalu memohon, minta kerajaan dan kemampuan untuk mengelolanya. Nah, kalau kita bicara tentang rahasia kemakmuran, rezeki besar itu kan butuh wadah yang besar juga ya Teh ya. Agree, yes. Heeh kan, bukan hanya sekedar apa, gimana caranya punya banyak uang gitu kan. Tetapi paling tidak tuh sudahkah aku merasa pantas untuk kemudian memegang amanah rezeki sebanyak itu. Nah, kayaknya ini yang perlu dielaborasi pertama kali gitu, Teh Feby. Ya, betul. Oke, Mas Hendra, menarik sekali. Sepertinya kebijaksanaan-kebijaksanaan tentang Nabi Sulaiman itu jarang orang bahas, walaupun sebetulnya itu sudah banyak kita tahu ya bahwa Nabi Sulaiman itu terkenal sekali dengan kekayaannya. Ya. Terus Nabi Sulaiman itu terkenal sekali dengan fenomenal yang luar biasa. Dia bisa bicara dengan binatang kan, Mas? Ya. Iya. Bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung hut-hut, bisa bicara dengan binatang gitu. Jadi Nabi Sulaiman dalam sejarahnya dia tidak hanya diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa dan kekayaan, tetapi juga diberikan karunia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain selain manusia, yaitu hewan dan lain-lain gitu. Nah, dari gambaran itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya potensi tanpa batasnya manusia itu memang secara default diri dia tuh memang dia adalah makhluk energi yang punya potensi yang tanpa batas sebetulnya. Nah, Tetapi kalau secara biologis tetap terbatas ya Teh ya. Karena ya, kita ada usia secara dan lain secara sebagainya gitu. gambaran casing ya, secara gambaran tubuh casing memang digambarkan bahwa terbatas. Terbatas maksudnya gini, usianya kan pasti dalam batas waktu tertentu, terus Mm-mm. kadangkala satu sisi dan lainnya juga terbatas. Tapi sebetulnya secara imajinasi dan pencapaian, Mas Hendra, itu sebetulnya potensi tanpa batasnya itu terbuka sebetulnya gitu. Tapi kembali lagi di sini keinginan atau potensi tanpa batas itu terjadi pada diri seseorang itu nggak bisa kosong. Ada satu hukum semesta yang disebut hukum kepantasan. Ya, ada hukum kepantasan, ada hukum kesesuaian atau hukum kelayakan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau seandainya kamu menginginkan sesuatu, nggak bisa kalau seandainya eh, di dalam kesadaran dirimu tidak berubah, nggak bisa itu. Terus secara hukum kepantasan kamu mau rezeki kamu berlimpah, tapi jiwa kamu masih dalam wadah yang kecil di dalam rasa kekurangan itu juga nggak bisa. Jadi Hmm. hukum kepantasannya tetap harus setahap demi setahap harus dilangsungkan. Mas Hendra tahu nggak kenapa itu semua diberikan sama Nabi Sulaiman? Iya, Kenapa kenapa? kerajaan diberikan? Kenapa kekayaan diberikan? Kenapa tahta diberikan? Kenapa kepandaian diberikan? Mm-mm. Kenapa sepertinya apa yang dimimpikan sama semua manusia itu benar-benar Allah tuh kasih gitu ke Nabi Sulaiman. Tahu Hmm. nggak kenapa? Kenapa? Jadi Nabi Sulaiman itu ketika meminta, ketika dia nge-request sesuatu kepada Allah, yang pertama kali dia omongin bukan materi dan bukan kelimpahan, Mas Hendra. Hmm. Jadi waktu itu Nabi Nabi Sulaiman mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, karuniakanlah aku kebijaksanaan." Gitu dia Hmm. bilang. Iya, iya, iya. Karuniakanlah aku ilmu hikmah. Dia bilang gitu. Pinter Hmm. banget sebetulnya ini. Karuniakanlah aku kebijaksanaan, karuniakanlah aku ilmu hikmah, berikanlah aku satu pengetahuan di mana aku bisa mengetahui bagaimana caranya aku bisa terhubung denganmu gitu.
Jadi yang dia minta pertama kali itu bukan harta dulu, Mas, tapi Iya. kebijaksanaan hidup, hikmah dari sebuah hidup ini harus dibawa seperti apa, terus kemampuan dia untuk pada akhirnya ketika kebaikan tahta rezeki itu diberikan, dia minta diberikan kemampuan untuk bisa mengelolanya. Itu Hmm. yang diminta. Jadi nggak ya Allah aku minta harta, nggak langsung gitu awalnya, Mas. Nggak. Dia minta kebijaksanaan, dia minta ilmu hikmah, dia minta diberikan kemampuan untuk mengelola jika suatu saat ini dipercayakan sama dia. Hmm. Nah, ini yang perlu disimak sama teman-teman sebetulnya. Jadi, Oke, jadi termasuk yang kedua itu hmm, kebijaksanaan itu datang dulu sebelum kekayaan, gitu kira-kira yes, teh ya. betul. Hmm. Dan ilmu hikmahnya itu kebijaksanaan, ilmu hikmah dan pengetahuan untuk bisa selalu terhubung. Dia Tapi kan mintanya itu. kalau misalnya seseorang itu udah punya uang tapi nggak punya kebijaksanaan kan ya memang bisa bisa Hancur, uangnya bisa Mas. hilang dengan mudah gitu kan ya. Iya, Mas. Hmm. Dia akan jadi konsumtif, misalnya beli ini, beli itu, anaknya dimanjain apa segala macam, misalnya kayak gitu ya, Iya. atau berbisnis apa segala macam. Dia nggak paham si uang ini tuh akan dialirkan kemana sesuai dengan rencana sang pemberi rezeki yang maha besar ini, gitu Hmm. loh, Mas. Begitu pula sebaliknya kalau misalnya kita ini lagi jatuh, lagi terpuruk, tapi kalau kita masih punya kebijaksanaan ya kita bisa membangun kekayaan itu kembali gitu.